biar terlihat, biar nanti kita biar masuk ke dalam YouTube Kabupaten Lumajang ini Bapak ya. Di sini sudah hadir pemateri kita. Mohon maaf Bapak Krisna Hadi, barusan ada sedikit trouble. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Kemudian sudah hadir di sini ada Ibu Vivi Arum Lestari, ya, yang sudah membuka video. Selamat sore Bu. Iya, selamat sore Pak. Terus sudah ada Ibu Indah Sudiarti ya. Indah, sudah sehat ya. Kemudian ada Ibu Siti Aminah dari SDN Pakal 1. Ada Ibu Ayun. Ibu Ayun mana videonya? Kok hanya backgroundnya saja? Kemudian ada Ibu Rofiatul Ulia. Ibu Rofiatul Ulia ini ibunya Sherin Mas Krisna. Oh, luar biasa. Guru luar biasa. Guru luar biasa. Terus Ibu Leli Rizviana dari SMP Negeri 1 Yosowilangun. Kemudian Bapak Sofyan Lutfi ya dari SDN Pajarakan 02. Ada Ibu Indah Sudiarwati SMP Negeri 2 Lumajang. Mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Kemudian Ibu Sri Damayanti, ini ahli IT juga kemarin. Nah ini beliaunya ya, yang sudah menemukan di Play Store Educandy. Oke, selamat sore Bu. Ya. Oke, selamat sore Pak. Oke, selamat bergabung kembali. Ini ada Ibu Ayun. Wah, kayaknya bangun tidur Bu Ayun ini Pak Mas Krisna. Sendirian di hotel, jadi pakarnya itu. Ya, pakarnya bos. Kemudian ada Ibu Ana Ria Jamilah dari SDN Grobogan 03. Ada Ibu ya sudah semuanya ya, Ibu Leli ya, sudah. Baik Ibu Bapak, kita akan memulai materi pada sore hari ini. Materi yang terakhir insya Allah. Setelah itu Bapak Ibu akan melaksanakan tugas on ya. Setelah rapat, para pemateri dan panitia akan memberikan sedikit waktu tambahan untuk Bapak Ibu, sehingga waktu kita nanti di sertifikat akan 32 jam. Jadi ada kesempatan nanti mengumpulkan tugasnya insya Allah sampai hari Sabtu pukul 23.59. Baiklah, ternyata sore hari ini lagunya tidak ingin berbunyi Mas Krisna. Jadi kita lewati saja. Ya, biasa aja. Pesanan acara pada sore hari ini adalah pembukaan, brainstorming, kita lewati. Kemudian materi hari keempat, live worksheet Ibu Bapak ya. Jadwal pelatihan, nah hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena waktu kita yang terakhir ya untuk berjumpa lewat Zoom, yaitu materi yang akan disampaikan oleh pakar kita, Bapak Krisna Hadi, tentang live worksheet ya. Ibu Bapak, ini materi yang keren banget ya. Dari 3 materi inilah nanti yang kayaknya Bapak Ibu harus lebih kreatif, baik membuatnya secara online maupun membuat secara offline ya. Jadi ini betul-betul menarik sekali nanti kalau Bapak Ibu membuat live worksheet itu menggunakan tulis tangan,
kemudian kita jadikan online. Wah, ini kayaknya lebih kerennya. Jadi Bapak Krisna Hadi ini, Ibu Bapak, adalah pemateri tingkat nasional. 2 kali beliau juara pemateri seminar nasional yang diadakan oleh Kemdikbud ya. Nah, ini beliau. Ini hasil editan terakhir. Keren ya. Kita langsung ngobrol saja sama Pak Krisna Hadi. Saya pin dulu. Bapak Krisna Hadi sekarang mengajar di mana, Pak? Alhamdulillah masih bersama Bapak Subakri. Wah, dirahasiakan harusnya ini. Di SD Iya. negeri mana, Pak Krisna? Ya SD di Totrunan Oh, 01. SD 01 ya, SD yang dekat alun-alun. Tapi bukan alun-alun yang ada di Ranuyoso, Pak Wakah itu ya. Ya. Lalu ya Sawilangun. Ya. Ya. Sawilangun. Jadi prestasi Pak Krisna pernah juara 1 lomba inovasi pembelajaran tingkat Kabupaten Lumajang, kemudian juara nasional pemateri terbaik nasional ya tahun 2018 tahun 2019 Kemdikbud. Nah, ini luar biasa. Baik, untuk hal-hal yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Bapak Krisna Hadi karena mengingat waktu kita sudah terlambat. Kami serahkan kepada beliau, Bapak Ki Dalang Krisna Hadi, untuk menyampaikan bagaimana sih live worksheet itu kita gunakan dalam pembelajaran. Silakan Bapak Krisna Hadi. Terima kasih Bapak Subakri. Saya diberi waktu berapa menit ini? Boleh sampai maghrib, azan maghrib boleh. Matur nuwun Bapak Subakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa pada kesempatan hari ini, di sore hari ya, waktunya sibuk-sibuknya, luar biasa Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di Zoom di materi EduGame ini sangat-sangat luar biasa. Itu merupakan totalitas dalam hal pembelajaran. Wah, dalam sebagai profesi sebagai seorang guru. Luar biasa ini ya. Bapak Ibu yang luar biasa, bukan di sini saya mohon maaf dulu ya. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu. Saya di sini hanya belajar ya. Kebetulan saya mengotak-ngatik terlebih dahulu aplikasi ini, sehingga sebetulnya aplikasi ini sudah ada di sekitar kita sudah dari dulu ya. Sudah ada di Google, bersemayam di sana, cuman belum terjamah ya. Nah, kali ini kita akan mengotak-ngatik bersama. Jangan pernah takut ya, jangan pernah takut salah. Kalau salah terus berhenti, tidak akan pernah bisa. Nah, itu saya bisa karena ya itu tadi banyak sekali kesalahan. Bisa dimatikan Bu Nurita untuk suaranya. Bu Nurita, oke, matur nuwun Bu Nurita. Selanjutnya pada kesempatan ini jadi live worksheet ini sudah ada di sekitar kita. Cuman kita aja belum pernah memanggilnya ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenal dulu dengan live worksheet apa itu. Nah, live worksheet itu suatu permainan, suatu pembelajaran ya. Membuat media pembelajaran yang menarik yang biasanya kita jumpai di sekitar kita. Jadi nanti berbagai banyak model. Jadi ada 3 nanti yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah pengenalan bagaimana cara masuk. Ya, jadi bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi live worksheet, dalam live worksheet-nya. Terus yang kedua yaitu adalah bagaimana sistemnya, model-modelnya, model-model soal. Yang ketiga yaitu melihat hasil yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, dalam artian ini
saya mengatakan bahwasanya saya fokus di LKPD, Bapak Ibu. Lembar kerja peserta didik dalam keadaan online. Ya, LKPD online. Di sini harapan saya nanti Bapak Ibu bisa membuat ini dan bisa berkreasi sendiri lebih bagus daripada saya nantinya. Mudah-mudahan hasil dari Bapak Ibu mampu memberikan sesuatu yang nyaman, yang senang buat anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati di sini perlu diketahui bersama sebelum saya mengarah ke materi, perlu diketahui bersama seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Subakri, yaitu namanya yang disiapkan adalah LKPD-nya dalam bentuk PDF. Ya, itu yang paling harus betul-betul disiapkan. Makanya tadi dengan tulisan tangan dan tangan kita membuat LKPD, baru dibuat PDF, setelah itu baru kita buat online. Luar biasa. Ini inspirasi baru Pak Subakri, ya. Inspirasi baru. Dari tulisan tangan baru bisa menjadi LKPD online. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, baiklah, akan saya mulai. Di sini ada Bapak Ibu guru yang luar biasa di sini, ya. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Ada Bu Ayun, ini ada Bu Vivi dari SDN Jeruk 1 ini. Terus ada Bu Nurita. Wah, banyak sekali ini yang luar biasa semuanya ini, ya. Mohon maaf ya. Saya langsung memulai kegiatan saya di sini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa Mas Krisna. Bisa. Alhamdulillah. Oke. Saya kira saya sendiri yang ngomong. Oke, akan saya mulai. Oke. Di sini live worksheet sheet, ya. Jadi bekerja di dalam sheet, ya. Luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai di sini. Sebelumnya kenalan dulu, ya. Tadi sudah dikenalkan kayaknya. Ini aja tinggal baca aja sudah. Saya guru SD Bapak Ibu. Dan apa ya, masa guru SD ngajari guru SMP SMA. Ya, mohon maaf ya. Jadi saya guru SD senangnya ngotak-ngatik kayak gini. Saya nggak takut salah. Kalau misalkan ini ada kesalahan, laptop saya rusak, saya beli lagi, insya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar nggak ketinggalan informasi, biar nggak ketinggalan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, ini tadi sudah dikenalkan oleh Pak Fakri, akan langsung saja. Nah ini Bapak Ibu, jenengan langsung masuk saja di Google, ya. Biasanya Google itu, oh iya, disiapkan catatannya, nggih. Karena nanti jenengan kalau tidak catat tidak tahu nanti, nggih. Biar kita bisa bareng-bareng di sini, ya. Mudah-mudahan nanti dari penjelasan saya bisa sejelas mungkin, nggih. Kalau tidak nyatet tidak tahu, karena ini ada banyak formulanya. Nah, kalau tidak dicatat bingung nantinya. Oke, baiklah, untuk pertama kalinya yaitu ini. Dengan masuk Google Co.id atau Google.com sama, ya, sama saja. Yang penting sudah terdaftar, dalam artian gini, jenengan sudah login dalam email jenengan, sudah. Jadi sudah ilegal, ya. Jadi kalau tidak login di Google, jenengan ilegal nanti, ya. Kalau bisa kita yang legal saja. Baiklah, kita ketik di tampilan set itu, ya. Live worksheet. Jangan sampai keliru. Live worksheet. Ya, itu ya. Sheet. E-nya 2. Setelah itu baru enter. Nah, nanti akan muncul tampilan layar seperti ini Bapak Ibu di laptop. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin sudah menyiapkan 2 laptop sekaligus langsung coba sekaligus mendengarkan Zoom ini sekaligus langsung praktek. Boleh, silakan. Saya kasih kesempatan. Nah, jadi dari sini saya pelan-pelan saja biar nanti pekerjaannya dengan enak, nyaman. Jadi di sini setelah masuk live worksheet,
tampilan seperti ini baru yang jenengan cari adalah kata-kata ini ya, ini alamat yang ini, liveworksheet.com interaktif worksheet maker for all. Nah, itu baru diklik. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini sudah masuk, sudah aman, sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah masuk. Jangan takut. Dengan otak-atik sampai rusak, tak apa-apa. Aplikasi yang di sana bingung. Error nanti. Oke, dari sini live worksheet sudah masuk. Sebetulnya sudah masuk ini, sudah di halaman live worksheet-nya itu sendiri. Mudah sebetulnya untuk live worksheet. Oke, setelah itu baru apa yang jenengan lakukan? Nah, ketik yang teacher akses itu ya. Teacher aksesnya diketik, diklik. Nah, ini diklik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, pastinya jenengan akan masuk itu di situ diminta username dan password. Jangan khawatir, username saya apa, password saya apa. Jenengan kalau bingung, jenengan harus register dulu. Ini yang harus dilakukan, nggak usah diisi dulu untuk yang username dan password. Bingung tambahan. Jadi register dulu, diklik dulu. Nah, setelah itu baru jenengan isi. Nah, ini ada required information, jadi register now. Username ini saya pakai guru 5. Jenengan jangan pakai guru 5 nanti sama dengan saya ya. Pakai yang lain ya. Jadi kemarin juga ada tanya, Pak saya pakai guru 5 kok tak bisa? Tidak bisa, sudah saya pakai. Jadi sudah saya pakai ini. Passwordnya juga disiapkan. Password itu ada karakter huruf, ada karakter angka. Jadi ada karakter huruf, ada karakter angka. Silakan untuk memperkuat passwordnya. Jangan sampai tidak ingat, ya. Harus betul-betul ingat. Atau kalau bisa ditulis untuk password biar tidak lupa. Jadi tulis live worksheet, username-nya apa, terus passwordnya apa itu ditulis di buku biar tidak lupa dalam membukanya. Nah, baru itu 2 kali. Jadi password itu diketik 2 kali yang sama, jangan sampai tidak sama. Terus selanjutnya yaitu email. Email itu boleh pakai. Kalau ini boleh. Kalau yang kemarin kayak EduCandy kayak apa itu kayaknya nggak boleh. Ya, ini boleh pakai Gmail, boleh pakai apa namanya belajar ID boleh. Boleh pakai belajar ID, pakai Gmail boleh. 2 kali sama. Jadi nggak boleh nggak sama, semuanya sama 2. Terus country, negara ya, negaranya Indonesia ya, pakai yang Indonesia. Baru dicentang I am not a robot itu dicentang. Nanti bisa ada yang pilih mungkin traffic, ada yang mungkin pohon dan seterusnya ya. Nah, biasanya seperti itu. Atau langsung, biasanya langsung. Terus itu yang sebelah kanan itu full name itu diisi nama panjenengan ya. Ini sementara saya pakai sementara SLCC PGRI Lumajang. Sebetulnya tidak ngefek ya. Tapi ya, harus ditulis dulu full name-nya ya. Terus setelah itu untuk Facebook, Twitter, Instagram dan blognya tidak perlu, sudah kosong, sudah dikosongi. Ya tidak bingung nanti. Terus birthday, hari kelahiran ya. Ini saya tulis sesuai dengan nggak tahu saya tanggal berapa saya ya. Terus setelah itu baru jangan lupa itu dicentang I have read and accept the term of use. Jadi saya siap dan saya setuju ya untuk siap menggunakannya ini. Baru klik register. Gampang bukan? Oke. Nah, itu. Setelah itu baru diklik register akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Oh, dimatikan. Oke. Akan muncul seperti ini. Klik aja. Klik aja. Yang tadi username saya kan pakai guru 5 gitu. Nah, terus passwordnya sesuai dengan yang tadi, baru klik enter. Jangan register lagi nanti bingung ya. Baru klik enter. Jadi dari awal harus register dulu. Kalau sudah register sudah masuk berhasil, nanti akan muncul kembali di lembar tampilan live worksheet tadi. Baru jenengan bisa masuk. Itu berarti tandanya jenengan sudah register ya. Setelah itu setelah di enter baru jenengan sudah masuk
Kalau di kanan atas itu tertulis sudah guru 5 sesuai dengan username jenengan, nah, bukan nggak mesti harus guru 5 ya, sesuai dengan username jenengan yang tadi sudah dibuat ya. Sudah dibuat. Kalau sudah tertera di situ berarti jenengan sudah masuk, sudah berhasil, berarti sudah mulai mengerjakan. Enteng ya. Enteng sebetulnya live worksheet ini. Eman. Kalau tidak bisa live worksheet eman. Ya. Bapak Ibu, di sini setelah itu jangan lupa langsung diklik aja. Diklik aja. Guru 5 itu diklik. Banyak tampilan, ada my worksheet, ada my student, my workbook, pending, homework, my mailbook, my favorite worksheet, my followed user, my notification, my account, my subscription, logout, dan seterusnya. Nah, kalau ini, oh ya, saya perlu diketahui bersama. Ini live worksheet ini bisa dipakai beberapa email boleh. Ya. Jadi satu orang saya sudah punya dua halaman live worksheet di email yang berbeda. Jadi ya coba-coba, namanya coba-coba. Kalau nggak coba nggak bisa nanti. Jadi jenengan masukin semuanya nggak apa-apa. Jangan masuk semuanya di situ. Nah, kalau ingin nantinya hasilnya itu apa, lihat rekapnya ya, lihat Excelnya. Kalau ingin tahu itu jenengan masukkan my student-nya ya nanti ya, satu persatu nanti ya. Tapi kalau yang biasa saja nanti tinggal lihat hasilnya tanpa koreksi. Enaknya di situ. Tanpa koreksi. Yang mengoreksi adalah aplikasi. Kita tidak usah mikir-mikir ini salah apa benar ya, ini bagaimana. Yang penting dalam proses pembuatan live worksheet ini kita memakai logika, masuk akal. Jadi di sini apa yang jenengan lakukan? Nah, yang jenengan lakukan adalah ini yang dilihat ya, ini make interactive worksheet. Make interactive worksheet. Jadi membuat worksheet interaktif ya, seperti itu nggih. Nah, baru akan muncul seperti ini setelah diklik. Lah ada tutorial, ada video tutorial. Saya rasa video tutorial dari saya sudah cukup ya nanti ya. Itu get started, jadi siap memulai. Nah, klik yang ini get started. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, jenengan harus siap. Siap apa? Siap file. Nah, siap file PDF. Kalau enggak siap PDF dulu, yang lembar kerjanya jenengan itu tinggal difoto, terus setelah itu baru jenengan dimasukkan Word, didesain sedemikian rupa, baru jenengan save as to PDF. Gampang sekali ya. Difoto atau ambil di buku PDF itu ya. Ambil di buku K13, buku PDF, buku BSE itu ya. Monggo silakan. Tinggal masuk di Word dulu, baru di save as to PDF. Sekarang lebih mudah. Daripada jenengan buat di PDF, mungkin buatnya di Nitro. Sangat sulit sekali. Sebetulnya gampang di Nitro. Tapi kan bagi saya saja agak bingung ya. Untuk mengedit enak untuk Nitro. Tapi enak Word terus di save as to PDF atau PowerPoint ya, bentuknya memanjang mendatar seperti itu boleh silakan. Untuk PowerPoint terus di PDF itu juga mudah. Oke, saya banyak ngomongnya ya. Oke, langsung diklik ini. Kalau sudah diklik nanti akan muncul seperti inilah, betul kan? Di situ akan dipilih file. Oh, filenya dicari. File dicari, baru upload. Nah, kalau file sudah dicari, di mana file saya yang sudah saya buat dalam bentuk PDF tadi, baru saya upload. Nah ini perhatikan, ini ada format yang diminta itu PDF, JPG, atau PNG. Nah, kalau JPG ya bisa saja, cuma satu lembar kalau JPG ya. Kalau PNG juga satu lembar. Nah, enak. Kalau PDF bisa lebih dari satu lembar. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 10 lembar, boleh. Ini bebas. Jadi LK itu kan tidak hanya satu lembar. Bisa 2 lembar, 3 lembar, tidak cukup. Ya, seperti itu. Nah ini size limit ada 5 MB. Jadi tidak boleh kurang dari 5 MB. Jadi harus lebih besar, lebih bagus. Tapi ya nunggulah. Nggak usah khawatir. Yang penting coba. Oke, setelah klik upload, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Gampang. Akan muncul tampilannya seperti ini. LK panjenengan yang sudah dibuat dalam bentuk PDF tadi akan muncul. Dan di atas ini, sisi belah kanan ya, yang sebelah kiri,
sebelah kiri itu ada tanda pensil, ada tanda search mencari ya, ada tanda centang yaitu save, save-nya di situ. Terus ada tanda silang apabila mau dihapus dan ada masuk mungkin apa ya, tanda tanya itu ya. Nah, terus ada undo, redo ya, ada undo dan redo. Begitu jenengan sudah mengklik tanda pensil, layar yang ada di dalam LK jenengan yang bentuk PDF tadi itu sudah ada tanda plus. Nah, itu ada tanda plus seperti ini. Nah, ini tanda plus ya. Nggak besar segitu sih, saya cuma membesarkan saja. Nah, tanda plus berarti jenengan siap geser, tarik, tarik membentuk kotak nanti. Dengan mana yang harus ditaruh formula-formulanya. Nah, sampai di sini ada mungkin kebingungan atau langsung saya lanjutkan materinya. Bagaimana Pak Subakri? Kita lanjut ya. Oke. Bapak Subakri sedang tidur. Oke, saya lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya lanjutkan sebelum saya mengarah ke terus lanjut, saya akan menunjukkan model-model soal yang harus diketahui Bapak Ibu untuk kali ini, yang harus diketahui model-modelnya. Oke, sebentar ya, sabar. Nah, ini. Muncul ya? Oke. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda saya mengambil ini contoh satu, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? 1/3 ini. Terus yang B itu 1/2. Hasil penjumlahan pecahan A dan B adalah titik spasi titik. Nah, ini pertanyaan pilihan ganda. Contoh, ada pilihan A, B, C, D. Mungkin ini yang biasa dibuat oleh Bapak Ibu. Untuk pemula, ya, untuk pemula boleh pakai ini. Jadi soal pilihan ganda atau tidak pemula ya pakai ini ya. Nah, jangan lupa pastikan ini jawabannya yang mana Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini 1/3 ditambah 1/2. Oh ya 5/6 ya. Nah, baru di sini jangan lupa pastikan tanda pensil ini sudah terklik ya, sudah berwarna biru. Itu berarti pertanda sudah siap mencoba. Jadi intinya perhatikan baik-baik intinya Bapak Ibu. Setelah tanda pensil ini terus ada tanda plus di layar LKPD jenengan yang jenengan buat formula, itu langsung tinggal tekan tarik gitu aja. Tekan tarik membentuk kotak. Itu aja. Enggak usah sulit-sulit. Tekan tarik membentuk kotak. Jadi seperti itu. Nah, tariknya kotaknya besar atau kecil itu tergantung jenengan sudah. Yang penting jenengan masukkan formula-formulanya pakai logika beres. Oke. Ini saya langsung di sini kan ada pilihan A, B, C, D. Jawaban A salah, jawaban B salah, jawaban C salah, jawaban D benar. Seperti itu nih. Nah, baru kita coba langsung membuat kotak di kolom A. Enggak mungkin menjawabnya di 2/6 enggak mungkin. Pasti anak-anak menjawabnya di A, B, C, D. Oke. Oke. Jadi di situ dari A, B, C, D saya kotaki di huruf A, B, C, D-nya. Nah, di kotak itu langsung jenengan klik, langsung ketik. Apa yang diketik? Select titik 2 no. Catet. Ya. Select titik 2 no. Jangan sampai lupa ya. SELCT titik 2 no. Gampang sekali. Terus selanjutnya untuk yang B juga sama, ya, sama dengan model yang sama. Itu akan membuat kotak seperti itu di B-nya, baru ketik di situ langsung di kotaknya itu. Klik langsung ketik aja. Setelah dibuat kotak baru diklik. Diklik baru ketik aja di situ di kotaknya. Enggak usah bingung-bingung Pak, enggak cukup. Jadi tidak melihat itu, yang penting ada kotak. Baru ketik select titik 2 no. Ya. Nah, pokok main logika saja. Yang C juga sama kayak buat kotak. Setelah itu baru saya tulis lagi, saya ketik select titik 2 no.
karena dirasa salah ketiganya. Itu tetap kita main aturan bagaimana, kita nilainya bagaimana, biar aplikasi yang nilai, kita hanya menyusunnya saja ya. Terus baru titik 2, yang D, maaf. Yang D saya buat kotak, baru saya ketik select titik 2 yes. Gampang, cuma gitu. Select titik 2 itu yang salah, select titik 2 yes yang benar. Gampang sekali untuk pilihan ganda. Bapak Ibu pasti bisa ya. Jangan khawatir, tidak bisa, pasti bisa. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan model soal yang lain. Model soal yang lain. Yang kedua yaitu model soal isian. Saya pakai ini ada soal saya pakai soal yang mudah aja. Hasil dari 2 ditambah 5 adalah titik spasi titik. Gampang ya. Mungkin anak kelas berapa ya. 2 tambah 5 berapa? 7. 7. Nah, nanti kan jawabannya ada di situ ya. Nah, apa yang jenengan lakukan? Kotai titik-titiknya. Nah, jangan lupa pastikan itu tanda pensil sudah terklik ya, warnanya biru. Baru dikotak di titik-titiknya, dibuat kotak di titik-titik. Setelah itu baru diklik, langsung diketik. Jadi langsung ketik tanpa rumus, tanpa formula. Tanpa rumus, tanpa formula. Langsung ketik itu aja, jawabannya apa. Jadi tidak usah rumus ya. Nah, alternatif jawaban diberi tanda garis miring. Seperti contoh diketik 7 garis miring TUJUH. Namanya anak biasanya ngetiknya enggak angka. Tapi 7. Nah, terus garis miring mungkin T-nya besar TUJUH atau huruf kapital semua TUJUH kapital semuanya boleh. Ini alternatif garis miring. Mungkin yang PPKN ada 2 alternatif jawaban garis miring. Karena namanya jawaban mestinya apa ya? Kalau misalkan pas 1 ya 1. Kalau bisa ya yang 1 jawaban itu aja. Cari yang 1 jawaban. Pertanyaan yang 1 jawaban. Oke. Saya lanjutkan untuk model soal yang ketiga. Jadi 2 soal. Model soal dan ganda dan soal isian. Gampangnya Bapak Ibu pasti bisa semuanya nanti. Sehari bisa dengan obatnya. Oke, yang ketiga yaitu soal drop down. Drop down itu pilihan beberapa jawaban. Pilihan beberapa jawabannya banyak sekali di bawah sampai ke bawah ya gitu ya. Contoh, gambar berikut merupakan gambar titik-titik. Gambarnya segitiga. Apa yang harus saya lakukan? Saya coba saya coba di kotak hijau ini ada banyak pilihan di sini. Saya kotak. Jangan lupa pastikan tanda pensil itu sudah terklik ya. Saya langsung kotak di warna hijau. Itu logika saya. Setelah itu baru saya ketik. Apa yang saya ketik? Cus, pilih titik 2. Jadi cus CHOOST, jangan sampai keliru tulisan. Bisa dicatat rumusnya saja. Terus bintang, tanda bintang ya. Jawaban benar. Garis miring, terus baru jawaban salah, dan seterusnya. Hanya disekat garis miring itu aja ya. Oh, ini pada jawaban benar diberi tanda bintang. Tanda bintang untuk jawaban benar. Pak, boleh ditaruh di tengah jawaban benarnya, tidak harus di awal. Boleh. Jadi tidak ada paten. Boleh. Ditaruh belakang sendiri, boleh. Biar kasihan. Oke. Jadi untuk jawaban benar tidak harus di depan. Di tengah, di belakang. Untuk mengecoh ya. Contoh di situ. Jus titik 2 bintang segitiga, karena jawabannya yang benar adalah segitiga. Garis miring persegi, garis miring lingkaran, garis miring belah ketupat, garis miring jajak-jajak. Oh ya, ini ada tambahan. Belah ketupat itu boleh ada spasi, boleh. Jadi belah ketupat garis miring tetap satu jawaban jadi belah ketupat ya, karena ketupat ada satu jawaban seperti itu. Gampang ya Bu, Bapak Ibu ya. Sangat mudah sekali. Ini untuk soal drop down. Untuk selanjutnya di soal nomor 4, model soal nomor 4 yaitu soal checkbox. Mengecek benar salah.
Yang merupakan bangun ruang adalah di sini kebetulan saya membuat satu ya, membuat satu jawaban yang jawabannya benar cuma satu ya. Boleh lebih dari satu, boleh dua, tiga boleh. Ya. Itu mungkin kotaknya lebih dari ini. Jadi yang merupakan bangun ruang adalah boleh pilihannya lebih dari satu kalau seperti ini. Ya. Itu bagaimana caranya? Jangan lupa pastikan sudah terklik untuk yang pensil, karena kalau tidak terklik kita tidak bisa membuat formula ya. Seperti itu, tidak bisa membuat kotak. Kita buat kotak di kubus. Setelah itu baru klik saya ketik TICK.2 yes. Rumus baru lagi. TICK.2 yes. Ini untuk jawaban yang benar. Jadi yang dirasa benar kan kubus ya. Nah, untuk yang lainnya kayaknya salah ini ya. Ketiga karena bukan bangun ruang, persegi lingkaran bukan bangun ruang, yaitu bangun datar. Selanjutnya, nah ini nanti ini. Ini untuk jawaban benar. Jadi TICK.2 yes. Itu untuk jawaban benar. Nah, kita coba yang segitiga karena jawabannya salah. Segitiga. Kita ketik TICK.2 no. Ini untuk jawaban salah. Begitu juga yang persegi, kita buat kotak, baru ketik TICK.2 no, dan yang satunya juga lingkaran TICK sama dengan titik 2 no, TICK.2 no. Jangan sampai keliru gitu rumusnya ya. Nah, setelah itu baru jenengan sudah proses satu soal, dua soal, tiga soal dan seterusnya. Ya. Saya lanjutkan. Ini untuk soal checkbox yaitu mengecek benar salahnya. Jadi saya ingatkan di sini. Untuk jawaban benar bisa lebih dari satu pilihan. Ya, jadi tidak harus satu. Untuk model soal checkbox. Ya. Oke, selanjutnya model soal mencocokkan. Join a row. Namanya join berbagi. Ini yang biasanya muncul di ANBK. Nah, Bapak Ibu yang masuk jadi panitia ANBK atau lihat-lihat anak ANBK tahu betul soalnya kayak apa. Atau di P3K biasanya ada ya. P3K atau gimana. Itu soalnya modelnya seperti ini, kayak gini. Jangan lupa terklik dulu ya yang tanda pensil. Modelnya seperti ini kan ya. Tarik garis, tarik garis, tarik garis. Seperti itu nanti. Yang jenengan game model soalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali Bapak Ibu. Ini jenengan tinggal membuat kotak di gambar apa itu? 5 segi 4. 5 segi 4. Jenengan buat kotak di situ. Setelah itu baru jenengan ketik join titik 21. Gampang. Berarti temannya yang mana? 5 segi 4. Lurusnya saya buat kotak di situ. Ketik aja join titik 21. Jadi sama. Join 1 ke join 1. Gampang ya? Gampang sekali kalau yang ini. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Ini ada saya pakai join titik 22. Ini jawabannya yang mana? 5 segitiga nih. Oke, 5 segitiganya saya kotaki. Baru saya klik di kotak itu, langsung saya ketik join titik 22. Match ya, karena saling pas ini jawabannya ya, disesuaikan dengan jawaban yang pas. Nanti anak-anak mencari garis seperti itu. Terus ini yang ketiga yaitu ini gambar yang ketiga saya ketik di dalam kotak join titik 23. Saya juga membuat kotak di tulisan prisma segitiga, saya ketik join titik 23. Nanti akan secara tidak harus 3, boleh lebih dari 3, 5, 10. Ya, itu. Semua itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Ya. Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Semuanya ada. Ya, jangan khawatir. Nah ini akan seperti tadi tarik garis seperti itu. Gampang ya?
Halo Pak Krisna. Oh, mungkin Pak Krisna lagi sinyalnya ini Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu Bapak Ibu, mungkin Pak Krisna lagi kesulitan sinyalnya, masih proses masuk lagi kembali. Mungkin disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan. Mohon maaf Pak Bakri. Tadi ada gangguan ya. Sampai di mana tadi saya menjelaskan? Tahu-tahu hilang. Sampai di mana Pak Bakri? Contoh Halo, halo. soal join a row. Oh, join a row. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Kan saya lanjutkan tadi kok tiba-tiba langsung hilang ini ya. Saya bingung tadi. Oke, saya lanjutkan. Join a row. Oke. Berarti lama ya, jauh ya. Join a row. Sambil menunggu Bapak Krisna Hadi menyiapkan, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya hal-hal yang Oh ini join a row. Nah, itu. Oke. Saya lanjutkan bagi Pak Bakri ya. Bentar Mas Krisna, ini ada pertanyaan, Oke. dijawab sekarang apa nanti Monggo. saja? Setelah Nanti register, saja wes. oh nanti, oke. Lanjut dulu ya, silakan. Nanti dulu aja wes. Ya. Ya, lanjut. Karena sudah masuk model, takut kehilangan. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan di sini join a row ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk join row, saya ulang lagi di sini. Nah, pastikan sudah terklik ya. Untuk join row caranya yaitu mencocokkan seperti dalam ANBK. ANBK itu ya kayak gini ya, tarik garis seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara ini, buat kotak di situ, baru klik di situ di kotaknya, ketik join .21. Nah, setelah itu mana yang cocok dengan gambar itu? Oh ini 5/4, saya kotak di 5/4, saya ketik di dalam kotak yaitu join .21. Jadi sama-sama. Kalau join 1 di situ join 1. Kalau menginginkan jawabannya di situ yang benar. Ya. Terus yang kedua, ada gambar di situ, saya buat kotak, saya ketik join .22. Jadi jangan sampai sama ya. Kalau misalkan ada banyak seperti ini, modelnya seperti ini ya, join 1, 2, 3, 4, 5, jangan kembali lagi ke 1 lagi. Ya, seperti itu ya. Nanti akan error nanti. Nah, ini jawabannya yang 5/3. Saya buat kotak di 5/3, baru saya ketik join .22. Jadi sama. Terus yang bangun yang ketiga, yaitu saya tulis di situ, saya kotak, saya tulis join .23. Ya. Setelah itu yang cocok adalah prisma segitiga. Saya kotakin join .23 sama. Jadi yang sesuai. Jadi disesuaikan menjadi seperti itu. Oke, dari sini akan menjadi permainan atau game edukasi yang dirasa menarik untuk saat ini di kalangan ya.
Oke, soal yang keenam drag and drop, yaitu memindahkan. Ya, jangan lupa pastikan tercentang ya, dan terklik ya untuk gambar pensil. Di situ seperti ini soalnya. Nah, dipindah ke daerah yang diinginkan ya, seperti itu ya. Di kotak yang diinginkan. Jadi seperti itu model soalnya. Bagaimana cara membuatnya? Cukup jenengan buat kotak di gambarnya. Kalau bisa yang pas ya, biar warna birunya itu tidak masuk. Nah, jadi pas di putih-putihnya seperti itu. Setelah itu baru ketik di situ drag. Kenapa drag? Karena dipindah, memindah, menggeser ya, drag ya. Drag titik 21. Terus baru saya pingin itu kan gambarnya prisma segitiga. Saya buat kotak di prisma segitiga. Nah, areanya saya tulis di situ. Apa yang saya ketik yaitu drop titik 21 karena drag and drop, kita main drag and drop, kita main gambar itu ditaruh di area itu drop, jadi dropnya dipindahkan di situ ya, seperti itu. Saya lanjutkan yang kedua, itu ada gambar 5 segitiga ya, saya ketik aja drag titik 22 dan di kotak area kuningnya saya blok juga, saya kotak dulu, baru saya ketik drop titik 22. Jadi drag and drop ya, seperti itu. Kalau 2 kalau 1 1. Nah, begitu juga yang satunya yaitu 5 segi 4, saya tulis drag titik 23. Setelah itu yang di kotak area yang diinginkan saya kotai, baru saya ketik, saya klik, saya ketik yaitu drop titik 23. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa itu untuk 6 soal, model soal yang saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bagus, bisa dicerna ya. Oke, akan saya lanjutkan yang ketujuh. Soal listening. Listening itu mendengarkan suara. Pilihlah kebenaran dari bangun di bawah ini setelah kamu mendengarkan. Jadi nanti anak-anak itu modelnya seperti ini. Anak-anak mengklik gambarnya. Setelah itu nanti akan bersuara. Nah, setelah diklik gambarnya nanti akan bersuara. Suaranya biasanya suara cewek ya, biasanya ya. Suara komputer ya. Inginnya saya tulis di situ kubus seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah diklik kubus seperti itu. Nah, ini benar apa salah? Kita coba. Kita jangan lupa pastikan itu sudah terklik. Jangan, kita coba lihat. Saya ketik listen titik 2 kubus seperti itu. Nah, kalau sudah tertulis listen titik 2 kubus, nanti akan dimintai oleh aplikasinya yaitu pilih bahasa, pilih yang Indonesia. Nanti akan berubah menjadi listen titik dalam kurung ide-ide, yaitu gitu ya di belakangnya bawah itu. Terus tutup kurung titik 2 kubus. Nah, berarti kalau sudah berubah tulisannya yang di atas yang dalam kotak itu listen itu berubah menjadi ada ide-idenya, ya, itu Indonesia ya maksudnya, bahasa Indonesia. Itu berarti berhasil dengan dalam memasukkan rumus berhasil. Setelah itu apa yang jenengan lakukan, yaitu ini ada di benar atau salah. Saya mau jawabannya ini kan betul kan, gambarnya sesuai dengan suaranya kubus, gambarnya kubus berarti sesuai, berarti saya buat yang benar ini adalah benar. Oke, saya buat kotak di benar, baru saya tulis di situ select titik 2 yes. Panggil. Begitu yang jawaban salah juga gitu. Select, saya buat kotak, ketik select titik 2 no, karena dirasa salah. Jadi seperti itu jawabannya yang benar. Nah, bagaimana? Saya coba untuk membuat pertanyaan ini, saya coba salah mungkin ya. Saya coba salah. Oke, jadi dari saya kotak itu gambarnya. Setelah itu saya ketik listen titik 25 segitiga. Harusnya apa, G? Prisma segitiga kan, G? Nah, ini saya ketik 5 segitiga. Memang saya sengaja untuk menyalahkan biar tidak benar terus ya. Biar agar jawabannya nanti yang diklik adalah yang salah, bukan yang benar. Nah, baru saya kotak di situ yang dibenar saya anggap salah di situ. Berarti select titik 2 no. Jangan yang salah saya ketik, saya buat kotak, saya ketik select titik 2 yes. Gampang. Pakai logika. Kita pakai logika aja. Ya, tidak bingung. Oke, sudah 7 soal.
7 model soal. Untuk model soal yang ke-8, kebalikan daripada yang tadi listen, sekarang speaking, ya, speaking, berbicara. Jadi setelah diklik, anak-anak harus berbicara. Nah ini, sebutkan dengan suara lantang, bangun di bawah ini dengan suaramu dengan benar. Hanya kok banyak sekali ya. Saya bingung. Ya, Bapak Ibu yang sudah ngatur nanti yang bagus ya. Oke, saya lanjutkan. Ini bagaimana caranya kalau seperti itu? Nah, nanti anak-anak coba ngeklik, baru anak-anak bersuara. Kubus. Nanti sudah nilai benar. Kalau misalkan sudah yang diklik bawahnya kubus, terus suaranya balok, nanti dinilai salah. Ya. Jadi ketik aja di situ, buat kotak, jangan lupa pastikan sudah terklik ya. Ini sudah langsung dikotai, baru klik, bukan listen lagi, tapi tulis speak. Ya. Titik 2 kubus. Dia akan meminta bahasa, ya, bahasa Indonesia. Nanti akan berubah jadi speak ID titik 2 kubus, berarti berhasil. Pasti nanti yang dimilih seperti ini. Akan muncul seperti ini. Please choose the language for the speech recognized. Ya, jadi suara anak-anak akan dicerna. Pakai bahasa Indonesia saja, bahasanya baru dicentang yang set as default for this worksheet. Ya, baru klik save seperti itu. Begitu juga selanjutnya di sini saya kotak, baru saya tulis di situ speak titik 2 prisma segitiga seperti itu. Jadi kalau salah ya berarti nanti dinilai salah sudah. Kalau benar berarti dinilai benar. Seperti itu. Ini permainan game yang mudah sekali ya. Oke, selanjutnya yang ke-9. Nah, biasanya Bapak Ibu. Oh iya, perlu diketahui. TTS juga bisa ya ini. Buat TTS, buat apa ya, model soal yang kayak apa, model maunya apa, pokok kita pakai logika. Kalau TTS itu pakai yang tadi, select no, select yes, atau pakai TICK, boleh. Ya, itu ya. Pakai TICK atau select gitu aja. Atau yang isian, yang isian itu bisa dipakai kotak-kotak seperti itu. Nanti ketik huruf seperti itu. Oke, yang ini ada soal word search, jadi mencari kata. Ya. Carilah 10 kata yang termasuk bangun ruang dan bangun datar pada kolom berikut. Ini ada kayaknya ini ada balok, ada kubus, ada kerutut, ada prisma. Oh, banyak sekali, ada 10 ya. Nah, jenengan apa yang harus jenengan lakukan? Pastikan ini sudah terklik ya. Oke, jenengan langsung membuat kotak pas di situ. Jangan sampai berkurang ya, sampai kurang ya. Kalau bisa pas ya. Kotaknya kalau membuat kotaknya pas. Nah, di situ tertulis saya buat kotaknya ini kayaknya 10 kali 10 ini ya. 10 kali 10. Boleh jenengan boleh, nah, harus sama. Boleh 9 kali 8 boleh, 7 kali 8 boleh, 8 kali 8, 9 kali 9 boleh. Maksudnya kotaknya ya. Jadi row-nya 10, kolomnya 10 seperti itu. Oke. Nanti akan muncul seperti ini nanti. Ini nanti diklik di situ ya, diklik di kotaknya yang tadi jenengan buat tadi, baru ditulis word search ya. Nanti akan muncul seperti itu permintaannya. Number of row, number of column. Jadi saya pakai di situ tadi komitmen saya adalah 10 kali 10 ya saya pakai 10. Saya ketik 10. Kolomnya juga 10. Jadi sesuai dengan yang jenengan buat. Buatnya ini bisa dari Excel boleh, ditransfer ke Word ya. Boleh langsung di Word seperti itu. Jadi jenengan sudah buat rumusnya di dalam sudah buat kuncinya dulu biar enak nanti membuatnya. Untuk kata-kata yang lain diacak sudah. Jadi caranya buatnya seperti itu. Ini sudah dibuat dalam bentuk PDF. Jangan lupa diklik save ya seperti itu. Lalu tinggal pilih huruf yang sesuai dan baru jenengan buat kunci untuk membentuk kata, tinggal klik jenengan yang membuat kuncinya. Jadi jenengan yang klik, diusahakan jawabannya benar punya jenengan agar kuncinya juga benar ya. Jadi jenengan membuat kunci kubus yang jenengan klik KUBUS terus BALOK, jenengan semuanya dicari 10 sampai 10 baru selesai. Jadi jenengan harus benar dulu untuk memberikan jawaban kepada anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada satu tambahan lagi, ini tidak termasuk penilaian, tidak termasuk model soal, tidak termasuk. Ini hanya cara pengisian identitas. Ini agar tampak keren dalam pembuatan LKPD-nya perlu diperintahkan untuk mengisi identitas terlebih dahulu.
agar produknya bisa dikenali pada penilaian. Nah, ini. Jadi nanti biar pada waktu penilaian, ini punya siapa ya? Oh, tidak ada namanya. Ini punya siapa? Oh, tidak ada namanya. Nah, ini nanti disiapkan seperti ini. Nah, bagaimana? Tanpa rumus. Tanpa rumus, hanya dengan kotak di situ saja di titik-titiknya. Seperti contoh ada nama kelas atau nomor absen. Saya kotak. Kelasnya juga saya kotaki, nomor absennya juga saya kotaki. Tanpa rumus atau tanpa formula karena tidak termasuk penilaian. Seperti itu. Ya nggak bingung. Tanpa penilaian sudah. Oke? Tidak usah diketik apa-apa. Cukup biarkan saja. Tadi tidak usah diketik. Tadi yang isian kan kita ketik ya. Kalau itu tidak usah diketik sudah. Jadi mudah nggih. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana setelah membuat ini. Nah, ini. Setelah membuat ini bagaimana? Nih, selamat berkreasi, munculkan ide kamu sebebas mungkin. Bisa karena mau mencoba. Oke, saya lanjutkan. Untuk saya share lagi materinya yang tadi. Sampai di sini ya tadi ya. Nah, oke. Sampai di sini tadi sudah dibuat sedemikian rupa, lalu jangan lupa. Nah, yang diklik itu yang tengah di situ nomor 3. Jangan, nah gitu ada berarti tanda save ya. Tanda save tentang itu. Setelah selesai membuat, klik save. Save-nya di situ. Nah, itu untuk menutup biar kita sudah bisa membaginya. Setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Muncul ada dua pilihan. Setelah di-save tadi ada 2 pilihan. Yes, I want to share my worksheet with other teacher, atau no, I want to keep it private. Jadi saya akan membagikan kepada worksheet saya kepada semua guru ya. Atau tidak untuk saya sendiri. Kalau bisa kita berbagi aja. Kasih aja. Kita klik yang yes, I want to share my worksheet with other teacher. Biar kita dapat pahala ya. Baru biar teman-teman juga bisa mendownload LKPD kita yang dalam bentuk PDF seperti itu. Oke, setelah itu baru setelah diklik itu ini ada ini. Please enter the following information. Ada judulnya kita tulis. Judulnya apa ya? LKPD apa ya? Nah, judulnya ditulis, bahasanya language-nya ya. Terus ini ada school subjeknya, terus grade level kelasnya, terus pemain kontennya, order kontennya pakai bahasa Inggris semuanya ya. Terus ini ada usianya yang menjawab kita batasi. Kita batasi, ini saya pakai karena grade 8, ya, saya batasi 13 sampai 15. Deskripsinya dengan tulis. Nah ini, do you want to share document as PDF to? Nah ini maksudnya, ini dengan klik yang yes saja. Nah, sayang, ya. Jadi PDF kita share ya, nggak apa-apa. Terus ini ada dimasukkan ke mana website ya, boleh silakan nanti diketik ya, terus terakhir adalah save. Nanti akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, di situ this is the link to your live worksheet. Itu ada alamat. Tapi bukan yang itu Bapak Ibu, jenengan keluar. Nah, yang jenengan klik adalah setelah itu kalau sudah selesai, baru yang jenengan lihat adalah my worksheet. Worksheet yang jenengan buat tadi sudah berhasilkah? Nah, jenengan lihat di my worksheet akan muncul seperti ini. Nah ini live worksheet jenengan sudah muncul, sudah jadi. Kemudian jenengan coba ya. Terus itu ada custom link. Nah, custom link. Klik yang custom link saja, jangan di copy, jangan. Custom link. Di situ ada yang tulisan biru itu ada download file. Itu berarti jenengan bisa berbagi dengan yang lain. Ya. Oke. Nah ini masuk di sini. Itu untuk mengotak-atik di dalamnya ada checking optionnya, ada time limitnya, jadi ada berapa menit harus mengerjakan dan seterusnya. Ini ada mungkin nilainya, grade option, jadi grading option, jadi nilainya itu pakai koma, pakai desimal ada apa enggak ya. Itu tinggal nilai ya. Jangan lupa lah, yang ini yang di copy link. Jadi yang ini yang di copy, setelah itu dibagikan untuk dikerjakan, bisa melalui dipaste melalui WhatsApp grup atau di GGR bisa. Jadi linknya ini yang bisa di share, link yang tadi itu tadi.
lihat hasilnya yang sudah dinilai secara otomatis. Nah, ini bagaimana caranya lihat hasilnya yang sudah dinilai secara otomatis? Caranya gampang. Dengan tadi dari tulisan itu tadi yang terus ke bawah, di situ ada tulisan notification. Nah, tinggal klik aja. Dengan pasti di situ baru ada nilai si A, si B, si B, tinggal masukkan ke daftar nilai. Saya rasa itu, Bapak Ibu, selamat mencoba. Nah, ini ada tugas. Saya kasih tugas ya Bapak Fakri. Diberi tugas yang banyak saja, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya bukan berarti apa ya, nggak enak saya ini ya. Saya kasih tugas yang mudah-mudah saja. Tugasnya jangan sedikit, yang banyak saja ya. Tugasnya yaitu tugas individu dalam bentuk wajib ini ya. Live worksheet, tugas live worksheet. Buat satu LKPD sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Minimal ada 3 macam bentuk model soal. Jadi 3 bentuk model soal. Tadi saya punya 9 model soal. Jadi 3 dari 9 punya saya tadi, ambil 3 saja modelnya. Tapi di dalam GCR itu diminta 10 soal. Ya kita bagi aja. 1 sampai 5, soal 1 sampai 5 itu mungkin soal pilihan ganda atau isian ya. Terus baru 6 sampai 8 mungkin pakai yang suara bunyi, atau terus yang 9 sampai 10 yang tarik garis itu boleh. Itu kok 3 dari 9 yang saya. Jangan lupa untuk identitas disiapkan biar nggak bingung nanti pada waktu penilaian nanti ya. Ada nilai ini punya siapa ya, websitenya siapa, kita bingung nanti ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi 10 soal terlihat di dalamnya ada 3 bentuk model soal. Paham ya? Nah, mohon maaf di situ mudah-mudahan materi live worksheet ini bisa bermanfaat untuk lebih berkreatif dengan semakin kreatif semakin bagus. Jangan takut salah, pesan saya jangan takut salah. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ini saya tulis to be continuous. Insya Allah kita bertemu lagi ya. Ya ini bersambung nantinya. Terima kasih Bapak Subakri untuk materi kali ini live worksheet. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu bisa masuk. Wah ini ada si kecil ini. Monggo Bapak Subakri. Mas Krisna, Bapak Ibu, itu penyampaian materi dari Bapak Krisna Hadi. Jadi benar sekali, dalam pelatihan itu sebenarnya kita mendapatkan ilmu dan materi, karena memang waktunya terbatas, mungkin kita dari 100% masih mendapat 50%-nya ya. 50% berikutnya Bapak Ibu harus kreatif seperti kata pemateri tadi. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan Pak Krisna, mungkin bisa dijawab. Setelah registrasi dari Ibu Vivi Arum Lestari, SDN 01, setelah registrasi dan masuk ke akun, kemudian untuk membuat worksheet-nya kemana? Lupa. Oh, mungkin faktor usia. Iya. Oh masih muda Bu Vivi. Oh masih muda. Saya pikir sudah 50 tahun. Ya, oke. Akan saya tunjukkan di sini untuk ini yang tadi ya. Saya ulang lagi dari materi ini. Bukan yang teacher ya, bukan yang teacher. Nah, materinya ini. Setelah register ya, setelah register baru di situ setelah enter ya, setelah enter baru. Nah, ini. Jenengan masuk di sini. Pertanyaan dari Bu Vivi ya. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk itu jenengan apa yang jenengan lakukan ya ini. Yang diklik bukan yang itu, tapi membuat make interactive worksheet yang diklik ini. Ya, jadi itu ya langsung baru get started ya. Itu baru dimulai. Jangan lupa disiapkan dulu file PDF-nya. Seperti itu Bapak Subakri. Bu Vivi paham ya? Ya, jelas ya. Jadi make interaktif tadi ya, yang tengah-tengah yang diklik.
Gimana Bu Vivi? Oh, ini Bu Vivi ya. Saya 50 Iya, tahun sampun. sudah, alhamdulillah. Iya. Udah ya? Oke, oke. Sudah lah, Jadi, sudah. Ibu Bapak berbagi pengalaman juga. Biasanya untuk membuat live worksheet itu kita bisa menyuruh anak-anak membuat 10 soal gitu ya, ditulis tangan. Nanti gurunya yang merubah ke live worksheet-nya itu juga. Nanti bisa melihat karya-karya Mas Krisna. Jadi kalau pakai saya membuat itu saya amati dari jauh. Setelah berhasil saya download dari saya. Jadi karya teman-teman kita itu bisa kita download masuk ke akun kita Bapak Ibu. Bisa, Itu enaknya. bisa. Begitu. Tapi tidak boleh plagiarisme ya, harus izin dulu. Saya kan udah izin ke Mas Krisna. Mas Krisna, saya download ya, baru saya download. Begitu. Mungkin ada Kalau pertanyaan lain? saya boleh saja, boleh saja. Monggo yang lain. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, berarti Ada tambahan Pak Sokredi. Nggih, silakan Mas Ada Krisna. tambahan. Nggih, monggo. Ini Bapak Ibu. Jadi di live worksheet ini PDF jenengan itu bisa berbagai model soal dijadikan satu. Ini aja saya sudah memakai dalam satu LKPD ada 9 model soal saya jadikan satu di situ. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Oh, ini bisa berapa enggak? Bisa. Jadi yang penting jangan takut salah. Salah buat lagi, seperti itu. Oke. Jadi itu saja untuk terkait dengan live worksheet. Monggo langsung ditanyakan mumpung masih ada saya. Nanti setelah ini materi saya akan saya berikan kok, enggak khawatir ya. Kayaknya udah paham semuanya nih Mas Krisna. Ya, udah pinter ini. Ya. Luar biasa. Iya. Bu Siti Aminah kayaknya mau bertanya ini. Silakan Bu Siti Aminah. Konsentrasi kayak beliaunya ini. Tidak ada. Belum Pak, belum Oh, nyoba belum. ini masih sinyalnya kebetulan kurang bagus. Nggih. Jadi Ibu Bapak, kami beri kesempatan, silakan mencoba dulu karena memang kemarin kelihatannya terus-menerus ya. Jadi ada kesempatan besok Sabtu sampai pukul 23.59. Diusahakan Ibu Bapak selesai tugasnya ya. Kalau tidak selesai tugasnya, mengirim karya maka akan ditunda untuk pembagian sertifikatnya. Mohon maaf sekali. Beritanya menyedihkan. Jadi silakan berusaha semampu mungkin nanti bertanya kepada pemateri. Di WA ada kolom chat, ada nomornya Bapak Krisna Hadi, ada Pak Sohib dan lain-lain ya. Silakan bertanya kalau kesulitan. Baik Ibu Bapak, sudah pas ya. Untuk pengumpulan tugas mungkin ada yang ditanyakan. Sudah? Baik. Kalau tidak ada maka kami tutup acara pelatihan pada sore hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat rekaman dari Bapak Krisna Hadi, tutorialnya, atau melihat rekaman Zoom pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Krisna. Sudah berbagi ilmu, semoga menjadi amal yang jariah. Kita tutup dengan penutup majelis Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya selama pelatihan yang kita adakan. Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati atau tutur kata kami yang kurang baik. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan Bapak Ibu bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman di sekolah, terutama diterapkan kepada anak-anak di sekolah masing-masing. Demikian. Acara yang terakhir adalah dokumentasi video Bapak Ibu. Silakan dibuka videonya. Acara yang keempat ya. Nanti foto-foto kita bisa dilihat di Google Classroom jika Bapak Ibu membutuhkan.
Ini Bu Nurita ada di mana nih? Oh, masih di sekolahan. Luar biasa. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mohon izin tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.